Hey, hello guys, hello Taurus, gimana kabar kamu? Aku harap kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi kali ini, aku akan menyampaikan pesan untuk kamu tentang love life kamu di bulan Agustus sampai September 2022. Dan anggap aja ini sebagai tarot podcast dimana kamu dapat mendengarkan audio ini sekaligus kamu melakukan aktivitas yang ingin kamu lakukan. Dan juga berhubung ini adalah general reading, jadi pesannya bisa resonate atau tidak. Kalau misalkan kalian ingin melakukan personal reading, silahkan kontak Instagram aku. So, tanpa lama-lama lagi, let's jump into your videos. Jadi Taurus, kali ini aku punya pesan yang sangat bahagia, sangat positif untuk kamu. Karena aku melihat sini ada banyak sekali pesan positif yang penuh dengan kebahagiaan untuk kamu. So, pertama aku akan bahas untuk yang sudah berpasangan, terus habis itu aku akan bahas untuk yang masih single. Jadi, tanpa lama-lama lagi, let's jump into your videos. Jadi untuk kalian yang sudah berpasangan, aku melihat bahwa hubungan kalian akan berjalan dengan lancar. Semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Terus juga kalau misalkan kalian sedang mengharapkan banyak penghasilan, aku melihat di periode ini Agustus sampai September ada peluang untuk kalian untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Mungkin untuk kalian yang pekerja kantoran yang biasa menerima gaji setiap bulannya, aku melihat bahwa dalam hubungan kalian akan mendapatkan lebih banyak lagi rezeki, bisa berupa bonusan atau semacamnya. Jadi akan ada banyak insentif untuk kamu. Ada peluang juga penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan kamu. Dan aku juga ngelihat hubungan ini akan berjalan dengan stabil, tidak akan ada terlalu banyak masalah. Meskipun aku ngelihat di sini akan ada sedikit peluang untuk miskomunikasi di antara kamu dan pasangan kamu, tapi aku ngelihat bahwa kamu bisa menghadapinya. Aku ngelihat di sini bahwa salah satu challenges atau halangan dalam hubungan percintaan kamu dengan pasangan kamu adalah karena ada faktor dari orang lain sih. It's external, bisa mungkin berasal dari mertua kamu atau dari teman kamu, tapi intinya ini berasal dari orang lain yang terkadang membuat kamu sedikit overthinking. Tapi that's okay, aku percaya bahwa kalian berdua dapat melewati fase tersebut dalam hidup kalian. Dan aku juga melihat bahwa hubungan ini akan menjadi hubungan yang akan lebih lebih passionate lagi pastinya. Dan aku melihat mungkin untuk kalian yang sudah mempunyai anak atau ya sudah berumah tangga, kalian akan banyak menghabiskan waktu kalian dengan keluarga kalian. And I think that's all untuk yang sudah berpasangan. Karena aku nggak ada banyak menangkap pesan-pesan yang susah ya, yang rumit untuk kamu. Aku nangkap pesan yang rumit untuk yang masih single. Untuk kalian yang sudah berpasangan, aku bahagia banget untuk kalian karena rezeki kalian akan lancar. Terus juga hubungan kalian juga akan berjalan dengan baik-baik aja. Meskipun mungkin aku ngelihat di sini salah satu faktor challenges juga untuk kamu adalah tentang rasa mungkin bosen, sedikit rasa bosan dalam hubungan itu. Tapi kalian bisa kok mungkin misalkan ketika kalian lagi ngerasa bosen, kalian bisa jalan-jalan sama pasangan kamu, healing, travel kemana gitu loh, agar hubungan ini gak terasa monoton. So, jadi kalau itu untuk yang sudah berpasangan tapi dalam tanda kutip mungkin sudah menikah, sekarang aku akan bahas untuk kalian yang sudah berpasangan tapi masih dalam kategori pacaran atau dekat tapi belum menikah, belum ada hubungan. Dan guys, aku punya pesan yang sangat penting, yang sangat bahagia untuk kamu. Untuk kamu yang masih dalam fase pacaran, belum ke jenjang berikutnya. Karena aku punya pesan bahwa dalam waktu yang dekat pasangan kamu akan melamar kamu. And it's so beautiful guys. Aku sangat bahagia untuk kalian semua yang sedang merencanakan untuk tunangan. Bahkan aku ngelihat sini positif, saking positifnya aku ngelihat bahwa mungkin
dalam waktu dekat setelah kalian lamaran itu, dalam waktu yang sangat dekat, mungkin gak sampai 1 tahun ya, cuma beberapa bulan kalian akan menikah. Karena kartunya is really positive guys. Kartu pernikahan, lamaran, semuanya muncul. Jadi aku sangat bahagia untuk kalian semua. Aku harap untuk kalian yang sudah mungkin berpacaran lama terus belum menikah, aku harap semoga hubungan ini akan berjalan dengan lancar sampai akhir hayat kalian. Karena ya, sekalipun kalian telah menikah, aku tahu bahwa hidup penuh dengan tantangan kan. Jadi akan selalu ada tantangan dalam hidup kamu. Dan ya, semoga kalian dapat menjaga hubungan itu sampai akhir hayat. And selain kabar gembira itu yang akan datang dalam waktu yang sangat dekat, dimana kamu akan tunangan, aku juga ngelihat di sini bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi pesan penting untuk kamu. Jadi ketika kamu ingin merencanakan acara lamaran atau pernikahan itu, salah satu faktor yang perlu kamu perhatikan di sini adalah bagaimana kamu dapat mengatur keuangan kamu. Itu yang harus kamu persiapkan. Jadi gimana kamu dapat menabung agar acara itu dapat berlangsung dengan lancar. Dan jangan sampai juga ketika kamu ingin melaksanakan acara yang sakral seperti itu, terus terjadi konflik dari orang sekitar kamu yang membuat kamu mungkin sedikit overthinking. Atau mungkin aku juga ngelihat sini bahwa kamulah sendiri yang akan overthinking ketika mungkin orang ini akan datang kepada kamu dengan menawarkan cintanya. Kamu akan merasa sedikit overthinking, tapi overall aku melihat bahwa mungkin kamu akan menerima lamaran dari orang itu. Dan untuk mungkin kalau misalkan itu kan kesannya kayak untuk perempuannya, sekarang ini untuk kamu yang laki-laki. Dari perspektif laki-laki ya, kalau misalkan kamu ingin melamar dia, jangan ragu guys, jangan takut. Aku tahu mungkin kalian takut untuk ditolak atau ada banyak ketakutan dalam pikiran kamu, tapi percayalah bahwa ketika kalian berdua saling tulus mencintai, hubungan kalian itu akan direstui. Jadi jangan takut untuk melamar, jangan takut untuk menyatakan cinta kamu kepada dia, dan jangan takut untuk melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang berikutnya. Meskipun aku ngelihat di sini bahwa mungkin ya ada banyak mungkin perasaan di masa lalu yang perlu kamu lepaskan, karena aku ngelihat bahwa salah satu di antara kamu pernah mengalami masa yang susah, pernah mengalami masa di mana hati kalian hancur karena mungkin kamu pernah ditolak cintanya oleh seseorang. Tapi kali ini akan ada awal baru yang sangat positif untuk kamu. Jadi yes, just say yes, just try, cobalah. Kamu hanya perlu mencoba kok. The outcome, masalah hasil, masalah dia akan menerima kamu atau enggak, I think it's paling enggak kamu udah mencoba untuk menyatakan perasaan kamu. That's all. So gitu aja. Untuk yang berpacaran, thank you, dan aku bahagia untuk kalian yang akan melanjutkan relationship ini ke jenjang yang berikutnya. Aku harap hubungan kalian langgeng. Next, kita akan bahas untuk yang single, untuk yang masih jomblo nih. Untuk yang masih jomblo, aku melihat bahwa fokus kalian saat ini adalah tentang bagaimana kalian membangun fondasi yang kuat dalam keuangan. Aku juga melihat bahwa mungkin akan ada rezeki yang datang. Aku melihat bahwa mungkin kalian masih banyak keraguan dalam diri kalian sendiri. Kalian masih belum bisa menemukan sosok yang kalian inginkan, belum menemukan sosok yang kalian impikan. Tapi meskipun begitu, aku melihat dalam waktu dekat akan ada seseorang yang datang ke dalam hidup kamu. Aku akan sebutkan ciri-cirinya. Dia mungkin berkulit sawo matang, terus juga dia adalah sosok yang pekerja keras. Mungkin seusianya seperti kamu, masih muda, bisa sepantaran dengan kamu, mentok-mentoknya 20-30.
Terus juga ya, aku melihat dia sebagai mungkin orang yang pernah kamu kenal. Dia adalah teman kamu, sahabat kamu gitu loh. Dia bukan orang baru, tapi lebih ke arah sosok yang pernah ada dalam hidup kamu. Dan mungkin kamu tahu sedikit tentang background dia, dimana mungkin sebelumnya dia pernah disakiti, mungkin dia pernah mengalami hubungan yang gagal. Tapi yes, I think dalam waktu dekat dia akan menyatakan cintanya kepada kamu. Dia akan mau memulai satu awal yang baru dalam hubungan terhadap kamu. Dan juga aku melihat di sini bahwa mungkin hal yang membuat kamu ragu adalah karena mungkin dalam hati kamu mempunyai banyak pilihan dalam percintaan. Tapi dari banyak pilihan itu, kamu masih belum bisa memutuskan siapa yang akan dapat memberikan kebahagiaan untuk kamu, siapa yang benar-benar akan menjadi cinta sejati untuk kamu. Meskipun begitu, Spirit Guides ngasih tahu nih bahwa kamu harus memutuskan di antara banyak pilihan, di antara banyak orang yang mungkin menjalin hubungan dengan kamu harus memutuskan gitu loh. So, gimana nih? Kamu mau pilih yang mana? Tapi pastinya ada orang yang sangat signifikan akan datang dalam periode ini, Agustus sampai September. Oh ya guys, untuk kamu yang single, aku ngerasa banget di sini, saking kamu fokusnya nyari duit ya, saking fokusnya kamu terhadap karir dan keuangan kamu, aku ngelihat bahwa mungkin kalian banyak yang kurang istirahat, sehingga kalian kurang tidur. Jadi aku ngelihat banget di sini bahwa kalian sering kelelahan, dan mungkin saking fokusnya kalian dalam membangun keuangan kalian, sampai mungkin kalian gak terlalu fokus tentang percintaan kamu. So gitu aja, satu pesan yang sangat penting muncul, yaitu tentang kesehatan kamu. Coba banyak-banyakin istirahat. Kamu kurang banget tidurnya. Aku sampai ngerasa ngantuk saat ini nih, kebawa ngantuk dari energi kalian. Jadi please jaga kesehatan kamu yang masih single Taurus, yang masih muda-muda milenial terutama. And yes, next kita akan bahas untuk oracle cardnya. Ada Celebration of Souls and What's Your Honest Truth and Bliss is Worth Creating From For From. So aku melihat di sini bahwa kalian harus lebih jujur terhadap diri kalian sendiri. What is your honest truth? Apa kebenaran yang paling benar dalam diri kalian? And Celebration of Soul, Bliss is Worth Creating From. Dan seperti yang aku tahu, energi yang aku dapat, kebanyakan Taurus memang adalah sosok yang sangat bekerja keras. Taurus adalah sosok yang pandai menabung, pandai dalam mengatur keuangan. Dan pastinya Taurus yang aku kenal dan memang Taurus banyakan ingin menjadi sosok yang sukses. Mereka ingin membangun satu kebebasan finansial dalam hidup mereka. Jadi saking mungkin kamu fokusnya dalam membangun kebebasan finansial itu, kamu gak menyadari bahwa banyak banget berkah Tuhan yang ada dalam hidup kamu. Dan mungkin karena hal itu juga, akhirnya kamu terkadang merasa gak bersyukur. Dan yes, fokus untuk membuat diri kamu bahagia. Kalau dalam mencari pasangan juga, carilah sosok yang dapat membuat kamu bahagia. Itu adalah salah satu pesan penting, karena kalau misalkan kita memilih seseorang hanya dari logika, it's not gonna make sense. Itu gak akan masuk akal. Tapi ketika kita menentukan seseorang atau pilihan dari hati kita, dari perasaan terdalam kita akan mendapatkan pilihan yang paling tepat. Ketika kita memilih berdasarkan cinta, kita akan mendapatkan jawaban yang paling tepat. Tapi kalau misalkan kita hanya melihat dari sudut luarnya aja, dari surface, we are not gonna feeling happy. Kita nggak akan merasa bahagia di situ. Karena kalau misalkan kita selalu main logika, wah dia orangnya cantik nih, pasti aku akan bahagia sama dia. Ternyata nanti sifatnya gak cocok sama kamu. Terus gimana?
gitu loh. So kamu sedang diminta untuk benar-benar jujur terhadap diri kamu sendiri. And yes, jangan lupa berdoa, terus bervisualisasi, lakukan afirmasi agar kamu bisa bertemu dengan jodoh kamu lebih cepat. So gitu aja pesannya untuk kalian Taurus, baik yang sudah berpasangan atau single. Thank you so much udah nonton video ini. And yes, jadi I love you guys. And kalau kalian suka, please like, subscribe, and comment. Kalau misalkan kalian punya saran atau request, just comment down below. Komen aja di bawah. Kalau misalkan kalian mau curhat, komen di bawah. Boleh banget. Kalau misalkan kalian ingin booking personal reading, silakan DM Healing Vibes 555. So gitu aja. And kalau misalkan kalian punya Instagram atau TikTok, please follow Instagram atau TikTok aku. Thank you so much. See you in the next video.